orang terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak, izin Assalamualaikum. bertanya. Iya, waalaikumsalam. Silakan Kak Cindy. Ya, izin bertanya Kak. Yang pertama, bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia ketika menerima menerima kedatangan dari Syekh tersebut, dan bagaimana tanggapannya ketika disuguhi pelajaran-pelajaran dari Syekh tersebut gitu Kak. Tanggapan masyarakat Indonesia itu seperti apa? Terus yang kedua, apa ya tadi? Eh, Kayaknya cukup yang pertama dulu Kak. Soalnya lupa pertanyaan kedua. Bentar ya. Lanjut Kak Winda dulu aja. Iya. Iya, baik. Baik, terima kasih kepada Kak Cindy untuk pertanyaannya. Selanjutnya tadi ada Kak Winda yang ingin bertanya. Dipersilakan. Baik Kak, terima kasih. Punten Linda izin bertanya. Pertama, yang dilakukan oleh siapa ini namanya Syekh Yasin itu pendekatannya lebih ke fikih atau ke thariqat dalam apa itu? Dalam mengajarkan hadis di Indonesia. Nah, terus habis itu yang kedua, tadi kan disebutin di PPT ataupun di makalah itu tuh beliau bermazhabkan Asy'ari dan Maturidiyah. Sedangkan yang kita tahu Asy'ari dan Maturidiyah itu dua mazhab kalam yang beda gitu Kak. Emangnya bisa ya bermazhab kalam dua sekaligus gitu. Apakah itu tuh nantinya nggak bertentangan sama karya-karyanya beliau, terutama karya dalam bidang hadis gitu. Soalnya di Maturidiyah bilangnya gini, di Asy'ari bilangnya gini. Itu nanti ngaruh nggak ke karya-karya tulisnya beliau gitu Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Winda dan Kak Cindy. Mungkin untuk kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, mohon diperhatikan kepada para penanya dan para diskusi di sini. Saya ingin menegaskan terlebih dahulu terhadap 3 pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Cindy itu intinya adalah seperti apa sih respon dari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, ketika hadir seorang Syekh Yasin Al-Fadani ini. Kemudian untuk pertanyaan dari Kak Winda, yang pertama, apa sih seperti apa ya, wajah mungkin ya, wajah dari hadis ini, bagaimana diterangkannya itu seperti kalau dalam ilmu tafsir tuh coraknya tuh lebih kemana, apakah ke fikih atau dan lain sebagainya. Terus untuk pertanyaan yang terakhir itu tadi berkaitan dengan madhab beliau ya, itu kan ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, akankah lazim kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dikolaborasikan sekiranya seperti itu. Baik, terima kasih Kak Winda dan Kak Cindy atas pertanyaannya. Kemudian sebelum kami jawab, mungkin saya perkenankan satu orang lagi untuk termin pertama. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kak Cindy nanya di kolom chat. Baik. Bagaimana peran Syekh Yasin dalam menyebarluaskan hadis di Indonesia? Baik, terima kasih Kak Cindy. Kalau gitu ada 4 pertanyaan, mungkin bisa kita simpan terlebih dahulu ya. Selanjutnya kepada para pemakalah atau para pemateri, mungkin ada yang ingin dijawab? Dipersilakan. Baik, bagaimana para pemateri? Ataukah mungkin masih diskusi di belakang ya? Masih bisik-bisik. Oke, kalau gitu saya ambil alih terlebih dahulu. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Cindy. Yang pertama mungkin yang tadi ya terkait seperti apa sih respon dari masyarakat gitu ya terhadap Syekh Yasin Al-Fadani gitu. Nah, alhamdulillah kebetulan saya juga dikenalkan Syekh Yasin Al-Fadani ini
sudah sangat lama oleh orang tua dan keluarga saya, jadi saya tuh sudah sering nyari tahu gitu, siapa sih sebenarnya Syekh Yasin Al-Fadani ini. Memang Syekh Yasin Al-Fadani itu merupakan salah satu tokoh yang sangat masyhur sekali dan sangat alim. Maka dari itu, atas kealimannya dan keluasan atau atas khazanah ilmunya, beliau itu sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan, bukan hanya oleh orang-orang Indonesia, bukan hanya oleh kalangan para ulama Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Seperti itu. Beliau itu dimuliakan karena kealimannya, terus sosok ilmunya, kemudian juga sikap kesederhanaannya, dan saya juga pernah lihat ya, bahkan saya punya fotonya. Jadi beliau itu saking sederhananya. Tadi makanya ada yang bilang Syekh Yasin itu senang cuma pakai kaos doang. Nah, itu ada. Jadi beliau itu ada lagi megang tongkat, terus memang lagi sambil ngerokok gitu, terus cuma pakai kaos oblong. Ibaratnya, wah ini kalau orang paham, ini ciri khas ulama Indonesia banget nih, seperti itu. Cuma memang namanya itu udah mendunia, seperti itu. Kemudian juga beliau itu kalau di Indonesia, selain penyebaran hadisnya dalam karya-karya yang mudah dipahami, beliau juga merupakan salah satu tokoh nasionalis ya. Kenapa demikian? Karena di dalam makalah mungkin teman-teman bisa cek ya, itu ada pelajar Indonesia di sana di tanah Arab ya waktu itu, jadi lagi mengajar dan lain sebagainya. Terus Syekh Yasin itu kemudian melihat gitu ada koran Indonesia yang kayak dibuang, diinjek-injek dan lain sebagainya, dan beliau tuh langsung marah gitu. Itu kan salah satu sikap nasionalis beliau. Lagi pula jauh dari itu sebenarnya kita juga harus memikirkan juga bahwasanya di saat seseorang itu berani berkontribusi untuk negara bahkan seluruh dunia, maka dia juga punya nilai keharuman negaranya. Seperti itu. Jadi maka atas nama beliau siapa sih yang enggak senang gitu bahwa karena sudah mengharumkan nama Indonesia, nama ulama yang lahir di Indonesia, kemudian juga dari peran-peran beliau terutama dalam bidang keilmuan di hadis gitu. Jadi kita lihat juga murid-muridnya itu merupakan ulama-ulama besar. Seperti itu. Mungkin Kak Cindy, apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, makasih banyak Kak Hamidah. Jadi pada intinya berarti semua masyarakat Indonesia pada menerima dengan kehadiran beliau, dengan peran beliau dalam menyebarkan hadis di Indonesia. Iya, dan sejauh ini juga sama sekali belum saya temukan ya adanya kontroversial dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin bisa kita lihat sisi positifnya terlebih dahulu. Seperti itu mungkin Kak. Ya, makasih banyak Kak. Bisakillah. Iya, iya baik. Selanjutnya mungkin para pemateri yang lain ada yang ingin menyampaikan? Kak Winda izin menambahkan boleh nggak? Boleh, silakan. Baik, terima kasih Kak. Jadi dari sejauh yang kita sudah pelajari ya Kak, sebenarnya semua para muhadis yang kita pelajarin ini nih nggak ada yang kontroversial gitu. Jadi semua tuh sebenarnya tuh mayoritasnya tuh diterima sama umat di Nusantara. Nah, yang beda itu tuh sebenarnya cuma Hamzah Fansuri aja. Itu pun sebenarnya ditentang sama masyarakat karena wajar, karena keyakinannya beda. Beliau itu memegang teguh ajaran wujudianya, sedangkan umat yang ada di Nusantara nggak kayak gitu, Asy'ari nggak kayak gitu. Jadi para kaum Asy'ari, para umat Islam di Nusantara, apalagi yang bermazhab Asy'ari itu nolak Hamzah Fansuri itu wajar karena keyakinannya beda gitu Kak. Mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Winda atas tambahannya. Ya, memang betul sekali ya. Mazhab juga atau pemikiran itu menjadi salah satu kecenderungan atau salah satu hal yang mempengaruhi. Makanya tadi bisa kita lihat Asy'ariyah
Syekh Yasin Al-Fadani itu kan menganut paham Asy'ariyah. Kemudian juga madhabnya Syafi'i, yang mana itu menjadi salah satu tonggak utama ya dalam ajaran di Indonesia. Maka dari itu mungkin dari pemikiran beliau itu lebih lebih mudah aja gitu, lebih mudah masuk dengan para pemikir di Indonesia gitu atau ajaran-ajaran di Indonesia. Nah, mungkin ini juga saya akan sekalian menjawab dari pertanyaan Kak Winda ya. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi bagaimana jika Asy'ariyah dan Maturidiyah itu dikolaborasikan atau bagaimana sih kalau seorang syekh atau seorang guru itu menganut dua madhab gitu. Nah, sebenarnya seperti ini ya teman-teman. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam aliran kalam, ya, aliran Maturidiyah itu adalah aliran yang paling netral, ya. Beda dengan Khawarij, beda dengan Syiah, beda dengan Mu'tazilah yang cenderung ekstrim, ya. Jadi memang Maturidiyah itu yang paling netral. Jadi kalau di saat aliran kalam itu saya meneguhkan A, B, C gitu. Nah, dia tuh paling netral ya. Dia paling netral, tidak ingin memiliki kecenderungan atau tidak ingin memiliki kontroversial seperti itu. Dan aliran Maturidiyah ini juga kalau kita lihat ajaran-ajarannya itu tidak terlalu bertentangan dengan Asy'ariyah. Seperti itu. Maka dari itu Syekh Yasin ini beliau itu mengambil ajaran dari Asy'ariyah dan juga Maturidiyah seperti itu. Terus juga mungkin perlu ditegaskan juga ya teman-teman bahwasanya ketika seseorang itu mempelajari beberapa aliran kalam bukan berarti kita itu langsung menjudgment atau mengklasifikasikan dia ini adalah pengikut ini gitu. Kita lihat dulu barangkali dia cuma belajar saja tetapi tidak menjadikan suatu ajaran atau paham yang dia ambil dalam membuat karya atau ajaran sehari-hari. Seperti itu ya. Mungkin lebih kurangnya seperti itu, Kak Winda, apakah sudah jelas? Baik, terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih kembali. Kemudian masih ada 2 pertanyaan nih teman-teman, mungkin ada yang mau menjawab? Karena saya lama-lama aus juga sih dari tadi nonstop. Silakan Assalamualaikum teman-teman. Kak, Iya. izin menanggapi dari pertanyaannya Kak Cindy ya, yang peran dari Syekh Yasin dalam menyebarkan hadis di Indonesia. Ya, jadi Syekh Yasin ini kan kita lihat bahwa Syekh Yasin ini dijuluki sebagai gudang sanad gitu, gudang sanad pada dunia abad ke-20 ya. Atau disebut juga musnid ad-dunya. Nah, gelar musnidnya tidak dapat disematkan begitu saja kan, gelar musnid kepada beliau itu tidak disematkan begitu saja tanpa pengakuan yang luas. Nah, itulah tanda bukti kedalaman ilmu dari beliau gitu ya, Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, artinya beliau itu telah diakui gitu, meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya. Nah, lalu berbicara mengenai sanadnya itu, keilmuan khususnya di Indonesia, juga tidak bisa dilepaskan dari Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, beliau ini mempunyai kontribusi besar ya terhadap ulama Nusantara. Meskipun beliau ini tidak menetap gitu di Nusantara, tapi beliau mempunyai kontribusi besar terhadap ulama Nusantara. Nah, sebelum wafat pada tahun 1990, beliau mengijazahkan kitabnya yaitu Al-Id Al-Farid min Jawahir Al-Asanid yang berisi kumpulan sanad kepada para kiai pengasuh pondok pesantren di Indonesia seperti Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo Kediri. Nah, terus Kiai Haji Abdul Bashir Hamzah Maranggen Demak, terus Kiai Haji Maimun Zubair Sarang Rembang, lalu Kiai Haji Syafiq Nabahan Kudus, Kiai Haji Muhammad Khalil Bisri Raudatu Al-Talibin Rembang, lalu Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan Tuban, lalu Kiai Haji Syafi'i Hamzami Jakarta, dan lain masih banyak sebagainya gitu dan lain sebagainya. Beliau juga, nah itu kontribusi beliau ya terhadap
penyebaran gitu, keilmuan beliau terhadap penyebaran hadis di Nusantara gitu. Mungkin itu aja Kak, mohon koreksiannya kepada Bapak dosen dan Ibu. Baik, terima kasih Kak Salsa atas penambahan atau tanggapannya ya dari pertanyaan Kak Cindy. Sebelumnya mau disclaimer dulu nih atau mau klarifikasi dulu ke Kak Cindy apakah sudah jelas jawabannya? Sudah Kak, sudah jelas. Mungkin yang beliau itu kan seorang yang musnid ya, seorang musnid. Iya. Mungkin yang terkenal dari beliau itu. Tapi sebenarnya ada itu nggak sih Kak? Ada peran lain gitu yang beliau lakukan gitu selain mencetak sebagai seorang musnid gitu. Soalnya kan kalau misalkan para ulama itu biasanya yang memang paling terkenal itu paling unggul ya sebagai seorang musnid gitu. Jadi apa yang membedakan dia dengan yang lainnya gitu Kak? Yang menonjol gitu selain ini apakah ada gitu kira-kira? Baik. Kalau ditanya, suara saya jelas ya? Iya jelas Kak. Ya. Baik, terima kasih. Kalau ditanya begini ya, kalau ditanya menurut saya dari yang saya pelajari, kalau ditanya sejauh mana yang membedakan beliau dengan ulama-ulama lain, ya tadi yang sebenarnya Kak Cindy, saudara Cindy sudah sempat sebutkan sendiri ya bahwasanya memang beliau itu mustid ad-dunya. Bahkan beliau itu juga ada yang mengatakan di sini beliau itu ulama kebanggaan Haramain. Karena apa? Balik lagi tadi karena memang keluasan ilmunya. Ya bayangkan ya beliau itu juga sempat saya sebutkan di bawah di pertama ya bahwasanya beliau itu senang sekali memburu sanad. Nah, senang belajar sana sini haus akan ilmu, maka itulah yang membuat dia itu berbeda dari ulama lain. Seperti itu. Bayangkan saja gitu, beliau itu muridnya, guru-gurunya itu banyak banget dari mancanegara, seperti itu. Tetapi kalau semisal ingin diperjelas lagi kira-kira apa sih hal bidang apa aja yang memang masih menyangkut dari peran beliau. Jadi beliau itu kan memang mengarang 102 kitab ya. Nah, 66 diantaranya itu adalah kajian hadis. Kemudian selain itu beliau juga punya kitab-kitab lainnya yaitu ada fikih usul fikih, ada ilmu falak ataupun cabang-cabang ilmu lain. Jadi beberapa di antaranya tuh cabang-cabang ilmu lain seperti itu. Cuma kalau sampai saat ini mungkin yang saya tahu itu ciri khasnya itu pokoknya seorang al-musnid yang terkemuka di dunia. Mungkin nanti kalau kurang jelas itu menjadi PR bagi kami selaku pemakalah. Seperti itu, Kak Cindy, apakah sudah bisa? Kakak izin menambahkan ya, jadi beliau juga kitab-kitab beliau juga karangan beliau ya itu banyak dijadikan rujukan gitu di lembaga-lembaga pendidikan Islam gitu, baik di Mekah maupun di Asia Tenggara Kak. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Salsa. Teman-teman masih ada yang ingin menanggapi? Kak Winda izin menambahkan bentar. Iya, silakan. Baik, kontribusi Syekh Yasin tuh banyak banget. Nah, salah satu yang paling mencolok yang kita rasain banget sampai sekarang itu tuh keilmuan kayak ini nih, kayak periwayatan hadis musalsal, terus habis itu rijal al hadis itu juga sama apa lagi nih tadu sama riwayat Ali Nazil juga tuh sama Tasheeh sama Tadlif itu tuh karena kontribusi beliau. Kalau nggak ada beliau nggak ada cabang-cabang ilmu hadis yang sampai detail kayak gitu Kak. Jadi ya kontribusi beliau banyak sih Kak. Cuma Winda taunya itu doang. Terima kasih. Mohon koreksinya. Iya, baik. Terima kasih, Kak Winda. Terus juga saya mungkin menambahkan sedikit aja ya. Ini sesuai dari mata masyarakat saja, terutama di Indonesia. Itu, teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, guru-guru kita, itu yang berguru kepada Syekh Yasin langsung, itu rata-rata masyhur. Karena memang semisal beliau itu tinggal di Mekah, ya.
misal tinggal di Mekah, kemudian ditanya, oh berguru sama siapa? Oh Said Maliki, kayak, terus abis gitu misal sama Syekh Yasin, itu pasti orang-orang langsung wah gitu, langsung kayak masya Allah banget ya, apa namanya, bergurunya saja dengan ulama yang besar sekali. Insya Allah beliau juga apa namanya, mereka selaku muridnya itu bisa menaruh kontribusi juga gitu, khususnya dalam ulumul hadis. Karena jujur ya teman-teman, saya juga bisa melihat kondisi seperti itu karena kebetulan ada beberapa yang saya kenal guru-guru yang sudah sebenarnya almarhum, tetapi beliau masyhur karena salah satunya beliau itu berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Seperti itu. Nah, sebelum kita beranjak nih ke pertanyaan selanjutnya atau ke pengarahan, mau bertanya dulu kepada tadi penanya, apakah sudah terjawab semua ya? Sudah, Kak. Ya, Kak Winda, apakah sudah terjawab tadi? Sudah terjawab semua ya sebenarnya? Ya, mungkin itu ya sudah terjawab karena sudah lumayan banyak ada pembahasan. Nah, sebelum karena masih jam 10:05, masih ada 1 jam lagi, mungkin kita masih masuk ke diskusi dulu ya kepada teman-teman yang mau bertanya. Dipersilakan, diberi kesempatan. Kakak, Kak Hamida, aku ingin bertanya dong. Kedengeran nggak? Ini Boleh soal dong. jadwal pengajian. Iya, Kak. Silakan. Aku enggak sih, ini cuman aku pengen tahu aja apa sih yang membuat Syekh Yasin Al-Fadi ini tuh terkenal, masyhur gitu. Kayak contohnya kan kalau Al-Bukhari kan terkenal karena kitabnya gitu, yang sangat termasyhur hingga saat ini. Dan ada nggak salah satu, mungkin ada ya, bukan ada, salah satu kitab yang sangat termasyhur, paling termasyhur hingga saat ini dan suka dipelajari sama para kayak mahasiswa, santri, dan yang lain sebagainya gitu, Kak. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Wilda atas pertanyaannya. Sebelumnya saya ajukan lagi kepada para pemateri, apakah ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin menjawab? Dipersilakan. Kak Hamidah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya Kak. Pertanyaannya Kak Wilda gimana ya, Kak? Ya, pertanyaannya Kak Wilda, jadi mungkin ingin diterangkan lebih dalam lagi nih ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi hal keistimewaan beliau? Kurang lebih seperti itu, sampai menjadi ulama terkemuka. Kemudian juga beliau, maksudnya Kak Wilda bertanya terkait salah satu kitab apa sih yang masyhur banget nih gitu, bahkan sampai banyak digunakan juga. Seperti itu teman-teman. Sedikit ini aja ya, Kak, menanggapi sedikit saja. Yang membuat Syekh Yasin Al-Fadani ini masyhur gitu, karena beliau ini seorang ulama yang beliau itu yang dari awal-awal dibilang seorang musnid dunia gitu. Jadi beliau ini seorang ulama yang ilmunya itu sangat jelas gitu, sampai jelas banget sanadnya itu, silsilahnya gitu, Kak. Itulah yang membuat beliau itu sangat masyhur karena sanadnya itu jelas, ilmunya makanya dikenal seorang ulama yang sanadnya jelas di seluruh dunia gitu aja, Kak. Mohon koreksinya Ustadz, Ibu, dan teman-teman. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Fahmi. Ya, saya ingin menambahkan juga teman-teman. Jadi mungkin salah satu hal yang membuat beliau itu sangat termasyhur, ini kan karena peran beliau dari karangan kitabnya, itu kan otomatis keluarlah dari mulut ke mulut. Jadi ibaratnya
kemasyhuran beliau itu bisa kita lihat atau kita buktikan yang pertama itu memang dari karyanya secara tertulis, kemudian yang kedua itu dari mulut ke mulut atau dari sanadnya juga yang bersambung itu. Jadi mungkin Syekh Yasin punya murid siapa, kemudian muridnya itu mengajar di Indonesia di pondok pesantren apa, kemudian dari guru-gurunya mengajarkan lagi kepada murid-muridnya yang mungkin sekarang menjadi salah satu tokoh ulama hadis juga dan lain sebagainya gitu. Itulah yang membuat Syekh Yasin Al-Fadani ini memang menjadi tokoh yang yang dikenal gitu sampai sekarang seperti itu. Dan tadi juga di PPT itu kan sempat dikatakan juga ya. Saya pertama-tama saya ingin mengatakan dulu, saya belum tahu apakah ini salah satu yang termasyhur atau bukan, tetapi salah satu kitabnya yang tadi sempat dibacakan oleh pemateri yaitu Al-Aqd Al-Farid min Jawahir Al-Asnad, yaitu berisi kumpulan sanad ya. Ini pernah diberikan kepada para pengasuh pondok pesantren ya untuk para pelajar hadis itu mempelajarinya, dan ini menjadi salah satu kitab yang memang menjadi rujukan dan mempermudah para pelajar untuk mempelajarinya. Seperti itu. Bagaimana Kak Wilda? Mungkin teman-teman kalau lebih tahu info lebih banyak lagi boleh dikemukakan. Oke, terima kasih banyak Kak Fahmi sama Kak Hamida atas pemaparannya. Kalau boleh tahu, beliau itu pakarnya di bidang hadis atau banyak gitu? Maksudnya karya-karya kitabnya nggak cuma hadis doang, misalkan kayak ilmu Quran atau yang lain gitu. Seperti itu Kak. Condong, maksudnya beliau juga mengeluarkan kitab selain hadis gitu. Seperti itu Kak, atau cuman hadis aja sih? Baik, terima kasih Kak Wilda. Selanjutnya saya ajukan dulu kepada para pemakalah yang lain. Apakah ada yang ingin menjawab, khususnya untuk pemateri yang mencari terkait ini ya, terkait perjalanan beliau, bagaimana bidang-bidang beliau. Apakah ada yang ingin menjawab? Assalamualaikum Kak Hamida. Iya, waalaikumsalam Kak. Saya izin menjawab pertanyaan Kak Wilda. Yang Iya. apakah karyanya itu hanya dalam bidang hadis saja? Memang rata-rata memang beliau itu lebih memfokuskan kepada bidang hadis. Jadi beliau itu ahli dalam bidang hadis. Tetapi karya-karyanya itu tidak hanya dalam bidang hadis saja, akan tetapi beliau juga menghasilkan karya dari bidang seperti usul fikih, ilmu falak, dan sebagainya. Seperti itu, Kak. Kakak, mohon koreksinya, teman-teman dan Ustadz. Iya, baik. Terima kasih kepada Kak Nisrina ya. Untuk teman-teman ada yang ingin menanggapi? Atau saya kembalikan nih ke Kak Wilda, apakah sudah cukup jelas Kak Wilda? Atau mungkin kalau ada kekurangan dari kami, boleh dicatat, nanti bisa kita kita ajukan kepada pembimbing kita yang udah standby di depan kita. Alhamdulillah sejauh ini udah paham sih kami dah. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kak Hamida, saya ingin bertanya. Ya silakan. Iya, siapa tadi? Kak Soleka ya, nggak apa-apa, bergilir Kak Soleka dulu. Baik, saya ingin bertanya. Inilah apa aja sih yang bisa kita teladani atau kita patut dicontoh dari Syekh Yasin? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Kak Soleka. Selanjutnya, tadi masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan terlebih dahulu. Ya, Kak. Assalamualaikum. Saya izin bertanya.
Boleh Kak dijelasin sedikit tentang apa sih pengaruh terbesarnya beliau Syekh Yasin Al-Fadani ini di Indonesia? Syukuran Kak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya arahkan dulu kepada para pemateri. Apakah ada yang ingin dijawab atau ada yang ingin disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait? Dipersilakan. Baik, belum ada ya sepertinya. Kalau begitu, agar diskusi kita tetap hidup, mungkin teman-teman yang hadir di sini ada yang mau menjawab nih? Mencoba menjawab, dipersilakan teman-teman. Tadi pertanyaannya itu terkait pengaruh besar beliau, kemudian keteladanan beliau gitu. Mungkin teman-teman meskipun bukan pemakalah ya, karena dari tadi sudah dijelaskan bisa mengambil poin inti. Apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari beliau ini? Apakah ada? Belum ada. Ya udah saya lagi deh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan keteladanan beliau dulu ya, kita bahas yang ringan-ringan dulu. Saya pikir begini, keteladanan beliau itu yang pertama, kita itu kan generasi rebahan ya, generasi gadget. Nah, kita tuh bisa meneladani dari Syekh Yasin Al-Fadani bahwasanya beliau ini merupakan salah satu tokoh atau ulama yang haus akan ilmu. Ya, beliau itu benar-benar menghabiskan waktunya, bahkan keluarganya pun demikian, ya, gemar sekali menuntut ilmu sana sini sampai beliau besarnya menjadi orang jadi gitu ya. Yang tadinya belajar sana sini, berburu sana sini, beliau jadi muridnya sana sini juga kayak gitu. Jadi memang kita melihat dari kegigihan beliau menuntut ilmu itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga saya pikir mungkin yang namanya belajar itu perlu keistiqomahan ya. Sampai-sampai beliau ini terkadang kan ada orang yang menuntut ilmu di satu bidang ya udah cukup ibaratnya nilai A gitu, udah cukup. Tapi dia ini ibaratnya beliau ini A++ gitu ya. Saking istiqomahnya, bayangkan beliau itu dikenal sebagai Al-Mustid Ad-Dunya. Kemudian apa lagi ya? Oh ini nasionalisnya yang sempat saya sampaikan di awal bahwasanya beliau ini sangat-sangat nasionalis ya. Beliau ini pernah marah itu yang terekam itu sekali ya. Belum lagi mungkin kita nggak tahu ya, mungkin beliau pernah beberapa kali gitu agak sensitif terhadap hal-hal yang berbau Indonesia karena beliau itu sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi tanah air Indonesia seperti itu. Kemudian apalagi ya? Kira-kira oh ya, mungkin gini juga ya, kita melihat dari kontribusinya seperti itu. Kadang kan kita ini sejak usianya selepas aliyah itu kan ada yang nanya kadangnya, oh kamu habis gini mau ngapain gitu, mau kerja atau apa, atau setidaknya kita tuh ngajar bata gitu ya kan. Nah tapi dari beliau ini kita juga lihat bahwasanya dari kemasyhuran beliau yang sudah ulama terkemuka, beliau tidak lupa terhadap tanah airnya, sehingga beliau itu memberikan salah satu ijazah tadi ya kepada para pondok pesantren di Indonesia untuk apa? Itu kan pastinya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama dalam ulumul hadis. Kira-kiranya seperti itu aja nih yang aku tahu. Mungkin teman-teman lain. Terus mungkin ditambah dengan kesederhanaan beliau ya, kealiman beliau yang patut kita teladani, karena kalau kita lihat sekarang itu anak-anak sekarang itu kan krisis moral. Semoga teman-teman di sini nggak ada ya. Tuh salah satunya Solekah lihat tuh. Padahal ada dosen tapi main-main dengan filternya. Ya, semoga kita menjadi anak-anak bangsa yang bisa berkontribusi dan berakhlakul karimah seperti itu. Teman-teman ada yang ingin menanggapi? Dipersilakan. Kak, Ya, mohon maaf ya. izin bertanya dong. Kak, ini Oh, iya. kalau misalnya Syekh
Yasin Al-Fadani ini itu semasa nggak sih sama Syekh Ali Yakub, Kak? Terus dia maksudnya beliau ini apa kayak masih berkaitan gitu, deket gitu, temenan gitu, semasa apa enggak gitu. Terus habis itu udah gitu aja sih, Kak. Maksudnya nanya tadi. Oh iya, baik, terima kasih. Eh, ini menjadi pertanyaan terakhir ya sebelumnya teman-teman, karena abis ini kita mau mendapatkan arahan. Terakhir juga nih, saya mungkin arahkan terlebih dahulu kepada para pemateri yang lain, apakah ada yang ingin menjawab? Atau teman-teman yang lain di sini? Belum ada ya? Baik, ini juga insya Allah menjadi penyampaian saya yang terakhir. Sebelumnya saya lupa ya, Kiai Mustafa Ali Yakub itu tanggal berapa kelahirannya, kemudian tapi saya ingat wafatnya beliau itu masih tahun 2000-an, teman-teman. Masih tahun 2000-an, sedangkan kalau Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ini wafatnya itu tahun 1900-an. Mungkin nanti menjadi PR saya dan para pemakalah, apakah beliau itu berguru atau tidak. Tapi sih setahu saya kayaknya beliau berguru ya kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Tetapi dilihat dari usianya itu beda ya, teman-teman. Karena kayak Ali Mustafa Yakub itu dalam usia yang yang tidak terlalu tua banget, ya tidak terlalu sepuh banget, tapi kayak Yasin Al-Fadani ini meninggal pada usia yang sepuh. Seperti itu. Jadi mungkin mohon maaf ya, mungkin ini menjadi PR kami juga terkait perbandingan antara sinergitas ya antara Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dengan beliau ini, apakah masih berkaitan gitu, tapi insya Allah masih satu jalur sanad ya, karena sama-sama berkaitan dengan ulumul hadis seperti itu. Nah, karena mungkin saya kira saya ataupun para pemakalah sudah mulai kebingungan ya, karena teman-teman juga sudah lebih dalam lagi pertanyaannya, mungkin bisa kita arahkan ke Bapak Ibu pembimbing pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Mohon maaf. Ya, dipersilakan mungkin kepada Ustadz yang hadir hari ini. Tafadhol Ustadz. Ya. Terima kasih banyak Mbak Hamidah dan teman-teman yang menyampaikan materi, juga teman-teman yang berdiskusi. Saya mendapatkan banyak di sini dan saya hadir untuk menyimak memang, karena saya hanya diminta oleh Ustazah untuk menggantikan sementara. Oke, diskusinya cukup menarik, terutama dari Mbak Hamidah Nuroh. Mungkin Mbak Hamidah yang lebih cocok sebagai dosen ya. Oke. Biar tidak, karena mungkin sudah agak panas, saya agak selingi dulu ya. Tadi pemateri ada berapa? Yang saya catat ada Mbak Hamidah, ada Mbak Nur Fahmi, Mbak Mutmainah, Mbak Hanifah, Mbak Mune, Mbak Maryam, Mbak Nisrin, 7. Ada yang lain? Soalnya tadi beberapa kali koneksi saya bermasalah. Mungkin ada yang tidak tercatat. Iya, mohon izin menjawab. Sebenarnya pemakalah kita itu sekitar ada 12 orang kalau nggak salah ya. Teman-teman boleh dikoreksi kalau Hamidah salah. Terus di antaranya itu ada beberapa yang koneksinya buruk, seperti Hakiki. Kemudian ada Kanida Rohmatika, tetapi karena ada acara yang sedang berlangsung, jadi sembari nyimak. Kemudian ada Kanadifa juga. Ada Kakut Siah. Kemudian teman-teman, ada Kak Ganis juga. Kak Iin, Kak. Iya, Kak Iin. Sudah ya sepertinya. Kurang lebih itu, Ustadz. Oke.
Ada 13 berarti ya. Saya dapatkan makalahnya, tapi di makalahnya nggak ada nama-nama ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman materi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang berdiskusi, Mbak Cindy, Mbak Wilda, Mbak Salsabila, Mbak Wilda, Mbak Soleka, Mbak Sri. Tentang Syekh Yasin Al-Fadani. Mungkin saya mulai dari yang agak terakhir, terkait tadi bagaimana hubungan Syekh Yasin dengan Kiai Ali Mustafa Yaqub. Kebetulan saya sedang di pesantrennya Kiai Ali Mustafa Yaqub. Beliau lahir tahun 1952 dan wafat 2016. 4 tahun yang lalu. Lahir 1916, wafatnya 1990. Syekh Yasin tinggal di Mekah, meskipun juga sering melakukan perjalanan ke Nusantara dan ke negara-negara yang lain. Kiai Ali Mustafa Yaqub tinggalnya di Ciputat, dulu pesantrennya di Tebu Ireng, kuliahnya di Riyadh. Syekh Ali Mustafa dan Syekh Yasin sama-sama ahli hadis. Syekh Yasin terkenal sebagai musnid dunya. Musnid ya, bukan musnad. Musnad itu hadisnya. Kalau musnid itu beliaunya. Beliau yang mengumpulkan sanad. Nah, di pesantrennya Kiai Ali Mustafa Yaqub ini salah satu mata kuliah wajib yang dipelajari seminggu sekali di pagi hari adalah kitab Fawaidul Janiyah. Kitab Fawaidul Janiyah itu karya Syekh Yasin Al-Fadani. Dan khas banget di sana bahwa beliau ahli hadis. Kemudian di antara pengaruh, mungkin sementara yang masyhur, yang mungkin teman-teman juga kenal, adalah Ustadz Ar-Razi Hashim, atau dikenal Buya Ar-Razi. Beliau juga muridnya Kiai Ali Mustafa Yaqub. Beliau juga suka mencari sanad. Beliau juga suka mengaji kepada Syekh Marwazi di Jakarta. Syekh Marwazi ini adalah muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Di antara kekhasan yang diteruskan oleh Buya Ar-Razi dari Syekh Yasin Al-Fadani adalah dalam mengumpulkan sanad. Beliau suka mengumpulkan sanad. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani pakarnya di ilmu hadis. Cuma tidak hanya di ilmu hadis. Beliau juga pakar di bidang fikih. Fawaidul Janiyah itu tentang kaidah fikih. Dan keilmuan yang lain pastinya. Tentang keteladanan tadi sudah banyak dipaparkan oleh Mbak Hamidah. Kemudian Asy'ari Maturidi. Asy'ari Maturidi itu ahli sunnah, begitu. Nanti Asy'ari Maturidi ini beda tempat, hanya saja waktu itu kawan diskusinya sama. Kawan diskusinya Mu'tazilah. Sehingga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mu'tazilah disiapkan oleh Asy'ari dan Maturidi. Meskipun beda tempat, jawabannya mirip-mirip. Sehingga seringnya digabungkan kedua mazhab ini.
Asy'ari dan Maturidi. Pengaruh besar Syekh Yasin Al-Fadani di Indonesia itu tersebut suka mengumpulkan sanad. Soalnya kadang jarang ada beberapa guru yang tidak terlalu semangat dalam mengumpulkan sanad secara tertulis. Misalnya di pesantrennya Kiai Ali Mustafa, meskipun di sini tiap seminggu 3 kali membaca kitab-kitab hadis Al-Kutub As-Sittah dan 4 tahun hatam, bisa jadi di akhir itu secara tertulis sanad tidak diberikan, meskipun secara keilmuan tentunya bersanad. Respon masyarakat Indonesia bagaimana? Responnya baik, dan tadi Syekh Yasin banyak berkunjung ke pesantren-pesantren, kemudian menghadiahkan kitab-kitabnya. Di antara kitab-kitab yang banyak disebarkan tadi kata Mbak Hamidah itu tentang hadis, sanad-sanad beliau. Oke, itu diskusi kita ya. Cuma biar tidak mengambang, teman-teman ada yang punya kitabnya Syekh Yasin Al-Fadani? Mungkin PDF? Teman-teman pemateri? Kalau dari pemakala belum nih, Set. Karena kebetulan lagi UTS, jadi kita keteter. Belum selengkap itu, tapi mungkin bisa dipersiapkan. Mohon bantuannya teman-teman, boleh bergegas mencari, mungkin sembari aja ya Ustadz. Oh iya nggak apa-apa. Iya kelihatan makalahnya, PPT-nya. Jadi judulnya apa Ustadz? Maaf. Apa saja? Kan ada banyak itu karyanya. Oh apa aja ya? Bisa arba'una hadisan, bisa yang lain-lain. Terutama tentang hadis ya. Sembari teman-teman mencari, saya ada di sini arba'una hadisan untuk melihat lebih konkret bagaimana Syekh Yasin Al-Fadani ini sebagai ahli hadis. Boleh saya bagikan layar ya. Nah. Ini di antara karya beliau. Teman-teman boleh sambil carikan karya-karya yang lain. Nanti bisa kita lihat untuk melihat lebih konkret bagaimana Syekh Yasin Al-Fadani sebagai ahli hadis. Ini judulnya Al-Arba'una Hadisan min Arba'ina Kitaban an Arba'ina Syaikhan. 40 hadis dari 40 kitab dari 40 guru. Karena Syekh Yasin Al-Fadani adalah musnid, suka mengumpulkan sanad, beliau punya banyak guru pastinya. Nggak bisa mengumpulkan sanad kalau nggak punya banyak guru. Ini nama lengkapnya, Abul Faid Muhammad Yasin ibn Isa Al-Fadani Al-Makki Hafizahullah. Cetakan Darul Basyair Al-Islamiyah. Ini dicetak, coba lihat di Jakarta. Cetakan kedua di tahun 1987. Cetakan pertama 1983. Artinya ini dicetak sebelum beliau wafat. Ini pembukaan dari beliau. Setelah pembukaan, ini hadis-hadisnya. Di sini ciri khas beliau sebagai musnid. Beliau punya sanad dari guru beliau langsung
sampai ke pengarang kitab, ini kitabnya Sahih Bukhari, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meriwayatkan hadis. Kalau bukan seorang musnid, jarang mempunyai sanad yang seperti ini. Mungkin ada beberapa guru yang punya sanad seperti ini, tapi 1-2. Tapi ini beliau, setiap hadis itu ada sanad dari guru beliau sampai Rasulullah. Dari hadis pertama sampai hadis ke-40. Berarti di sini gurunya adalah Abu Hafs Umar ibn Hamdan At-Tunisi, muhaddis di Haramain. Haramain itu Makkah, Madinah. Syekh Yasin banyak tinggal di Makkah dan berguru kepada beliau. Dari beliau punya sanad sampai Rasulullah. Dan ini hadisnya. Atani al-lailata atin min rabbi faqal salli fi hadzal wadil mubaraki wa qul umratun fi hajjatin. Setelah menyebutkan sanad beliau sampai Imam Bukhari, penulis kitab, dari Imam Bukhari sampai Rasulullah, kemudian beliau mentakhrij kitab ini, hadis ini. Hadis ini ada di kitab mana saja? Oh, ada di Sahih Bukhari, Kitabul Hajj. Juga ada di Sunan Abu Dawud, Sunan Ibn Majah, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Sahih Ibn Al-Jarud. Ini khas ahli hadis. Kalau tidak ahli hadis, jarang yang bisa melakukan takhrij seperti ini. Begitu juga di hadis selanjutnya. Ini dari Sahih Muslim, ini sanadnya. Tadi judulnya Arba'una hadisan, berarti ada 40 hadis. Min arba'ina kitaban. Kitabnya harus beda-beda. Awal Sahih Bukhari, kedua Sahih Muslim. Ini sanadnya, ini matanya, al-muslimu, akhul muslimi, la yadlimuhu, wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman, satarahullahu yaumal qiyamah. Setelah itu beliau takhrij. Ada di Sahih Muslim, di Musnad Ahmad, di Sunan Abu Dawud, di Jami' At-Tirmidzi. Hadis ketiga juga begitu. Dapat dari guru beliau langsung sampai Rasulullah. Seperti itu cara beliau dalam menyusun kitab ini. Hadis ke, nama kitab, sanad beliau sampai Rasulullah, matan hadisnya, kemudian takhrijnya. Kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pasti sahih. Selain itu ada yang sahih, ada yang tidak. Nah, di selain Sahih Bukhari, Sahih Muslim, beliau mencantumkan kualitas hadis ini. Hadza hadisun hasanun gharibun isnaduhu shalih. Hadisnya hasan, isnadnya shalih. Hasan tapi gharib. Hasan itu tidak sampai pada derajat sahih, tapi tidak dhaif. Gharib itu diriwayatkan hanya tidak lebih dari 3 jalur. Gharib itu jarang atau asing terjemah harfiahnya. Oke. Hadis ini dari
Al-Abbas. Lanjut ke Jami' Tirmidzi. Kaidahnya, cara penyusunan, metode penyusunannya sama. Di akhir hadza haditsun hasanun sahihun. Hasan sahih ini adalah khas istilah dari Imam At-Tirmidzi. Bisa jadi hadis ini ada beberapa riwayat, riwayat yang satu sahih, riwayat yang satu hasan, atau bisa jadi kalau hanya satu riwayat, maka ada beberapa rawi atau seorang rawi yang dinilai sahih oleh sebagian ahli hadis, tapi dinilai hasan oleh sebagian ahli hadis yang lain. Ini Sunan An-Nasa'i. Ini berarti akan sampai 40 hadis. Terlihat ya. Ini hadis terakhir dari kitab Amalil Yaumi wal Lailati, punya Ibn As-Sunni. Sanad Syekh Yasin sampai pengarang kitab. Ibn As-Sunni itu nama aslinya Ahmad ibn Muhammad ibn Ishaq Ad-Dainuri. Cuma terkenalnya Ibn As-Sunni. Seperti Al-Bukhari. Siapa nama aslinya Al-Bukhari? Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Oke. Singkatnya ini indeksnya. Hadis pertama dari kitab Sahih Muslim dari gurunya Umar Hamdan. Hadis kedua 40 hadis dari 40 kitab dari 40 guru. Oke, ada yang menemukan kitab beliau yang lain? Teman-teman? Ustaz, mohon maaf, yang ini yang Ustaz jelasin ini kitab apa ya judulnya? Oh, ini judulnya Arba'una hadisan min arba'ina kitaban an arba'ina syaikhan. Ini bisa saya bagi ya di sini. Menggunakan apa? Boleh nanti mungkin via chat ini PJ-nya. Siapa PJ-nya? Kak Yunita ya? Atau Kak Cindy? PJ-nya Kak Cindy, Kak, bukan aku. Oh iya, Kak Cindy. Ada Kak Cindy di sini? Kak Cindy Khairu? Iya, Kak Hamidah ada. Atau Iya. Atau chat Zoom ini bisa ya ngirim? Saya coba. Mungkin bisa. Oh, bisa sepertinya. Bisa di-download itu ya. Belum masuk mungkin. Sedang mengirim. Ada Ini yang menemukan kitab yang lain? Kelompok Ya, kami gimana Mbak Hamidah? kelompok kami nemunya yang tadi yang Fawaid Janiyah itu. Oh, Fawaidul Janiyah. Iya. Itu kitab tentang kaidah fikih. Tapi boleh. Silahkan. Yang ini sudah tergambar ya. Nah, ini nama kitabnya, terus metode beliau dalam menyusun kitab ini, dan kekhasan beliau sebagai ahli hadis, dengan disebutkan sanad secara lengkap dari beliau sampai Rasulullah. Oke, saya kira ini cukup perkenalan kita ini. Silakan ada kitab yang lain. Saya stop dulu share-nya. Siapa Baik, yang saya membagikan ini? nggak bisa Ya, dari host. Mungkin ada yang boleh bantu? Hostnya di sini Mbak Cindy ya? Ya, Ustadz. Oh iya.
Ini sudah bisa. Tadi tak? Bentar. Kalau boleh tahu sampai jam berapa kita? Sampai jam 11:10. 11.10 ya. Baik. 11 kehabisan. Di Oh, kelas iya. kita ini ya, silakan. Jam 11 Ustadz, mohon maaf, ralat. Oh, jam Kelebihan 11.00. Iya. Ini mau di-share Kak kitabnya atau gimana? Ya, share. Share Ini screen, tadi Kak. saya nunggu. Ya, share screen. Share screen. Share di sini juga boleh. Di Udah ini. chat ini. Udah kelihatan belum ya? Oke. Udah Kak. Ya, ini yang share Mbak Yunita Purnamasari ya. Silakan Mbak Yunita, jelaskan kitab ini. Atau siapa yang mau menjadi relawan? Singkat aja, saat ini penjelasan tentang mengenai penjelasan faraid. Ya, Set, benar gak? Faraid apa? Al-Bahaiyah. Nggak tahu Set itu artinya. Syarah faraid, kitab syarah faraid Al-Bahaiyah. Al-Mawahib, As-Sanayah, Syarah faraid. Oke. Yang mengarang itu Abi Al-Faidi Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki. Ini yang juz pertamanya dari Fawaid Al-Jinayah. Oh, ada berapa juz, Mbak? Kalau juznya saya kurang tahu. Oh, belum tahu. Oke, enggak apa-apa. Kita coba kenal dengan kitab ini ya. Coba ke atas lagi, Mbak. Ke atas tadi, nama kitabnya nggak kelihatan. Ya, oke. Terima kasih. Kita masih punya 14 menit ya. Al-Fawaid Al-Janiyah. Ini hasyiyah ya. Di antara jenis-jenis kitab yang dikaji di pesantren-pesantren itu ada kitab matan. Kitab matan nanti dijelaskan dengan kitab syarah. Nah, kitab syarah itu nanti dijelaskan lagi dengan hasyiyah. Begitu. Jadi hasyiyah ini adalah penjelasan dari penjelasan. Matan yang digunakan dalam kitab ini sebenarnya di sini ada 4 lapis kitab. Kitab yang pertama Al-Ashbah wan Nadzair. Al-Ashbah wan Nadzair ini karya Al-Imam As-Suyuti. Ini tentang kaidah-kaidah fikih. Kemudian agar kaidah-kaidah fikih ini mudah dihafal, dinazamkan oleh Abu Bakar Al-Ahdal menjadi Nazam Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, atau nama kitabnya Al-Faraid Al-Bahiyah. Al-Faraid Al-Bahiyah. Kemudian disyarah oleh Syekh Sulaiman menjadi nama kitabnya Al-Mawahib As-Saniyah. Ini syarah untuk Nazam Faraidil Bahiyah. Nazam Faraidil Bahiyah itu adalah nazam dari kitabnya Imam Suyuti Al-Ashbah wan Nadzair. Dan Al-Fawaid Al-Janiyah ini adalah hasyiyah, penjelasan lagi dari Al-Mawahib As-Saniyah. Yang karya Yasin adalah Al-Fawaid Al-Janiyah ini.
Maka fawaid janiyah ini penjelasan dari penjelasan tentang kitab kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih itu seperti al-umur, bimaqasidiha, ad-dararu, la yuzal, dan seterusnya. Oke. Yang saya tahu ada 2 juz kitab ini. Oke, lanjut. Agak ke bawah, Mbak. Terus, ini diterbitkan 1996. Berarti setelah beliau wafat ya. Oke, di Beirut. Stop, bentar. Ini pengantar. Biasanya di buku-buku kan ada pengantar dari tokoh siapa begitu. Ini pengantar dari Syekh Ismail Usman Zain. Siapa Syekh Ismail Usman Zain ini? Kenal dengan Syekh Muhammad Ismail Zain. Beliau Syekh Ismail ini adalah bapak abah dari Syekh Muhammad Ismail Zain. Oke, lanjut. Ada banyak pengantar untuk kitab ini. Terus ke bawah. Ini belum masuk kitabnya. Stop. Ini dari Syekh Abdullah bin Zaid Az-Zabidi. Oke, lanjut. Ini dari Syekh Abdurrahman bin Muhammad. Lanjut. Ini tuh pengantar-pengantarnya ya Ustadz dari para ulama gitu ya. Ya, biasanya di kitab-kitab yang buku-buku, karena buku-buku yang terkenal, itu kan ada testimoni, ada pengantar dari siapa gitu. Kalau buku bagus biasanya begitu. Tentang ahli waris. Faraid itu pakai dal ya. Kalau faraid yang warisan itu pakai bod. Faraid. Kalau ini dal. Faraid. Lanjut. Emang bisa jadi ada tentang waris karena ini tentang kitab fikih. Ini dari Syekh Yusuf Abdul Razak. Lanjut. Ini kita belum masuk ke kitabnya. Muhammad bin Aud. Lanjut. Kita punya 9 menit. Stop. Agak ke atas dikit. Oke, lanjut ke bawah. Lanjut. Agak ke atas dikit. Ini pengantar dari ke atas dikit. Ini pengantar dari Syekh Muhammad ibn Alawi. Syekh Alawi itu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad itu muridnya. Oke, lanjut. Ini baru masuk ke kitabnya. Khutbatul Mu'alif. Khutbah ya. Khutbah itu semacam pembukaan atau ceramah. Bukan khitbah. Kalau khitbah itu melamar. Lanjut ke bawah. Nah, ini sudah mulai masuk hasyiahnya. Nah, yang atas itu kan ada garis. Yang atas itu adalah kitab Mawahibus Saniyah. Yang bawah itu yang Fawaidul Janiyah. Oke, lanjut. Kita ingin melihat Syekh Yasin Al-Fadani sebagai ahli hadis. Meskipun ini kitab kaidah fikih. Coba berhenti sejenak. Ke atas dikit. Oh, oke, lanjut aja ke bawah terus sampai kita masuk ke kaidah.
Terus ini masih pembukaan ya. Pembukaan nazam. Terus stop. Ini kaidah pertama. Diingat, kaidah ini diambil dari kitab Asbah wan Nadzairnya Imam Suyuti, dinazamkan oleh Abu Bakar Al-Akhdar, disyarah oleh Syekh Sulaiman, dihasyiah oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Di antara yang khas kalau ahli hadis, coba lihat ini banyak tarjamah begitu ya. Tarjamah itu artinya biografi. Ahli hadis harus banyak kenal dengan biografi para ulama. Coba lihat tadi kitab yang sebelumnya, itu kan sanadnya lengkap. Dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani sampai Rasulullah. Seorang ahli hadis harusnya tahu satu persatu nama-nama yang disebutkan di sana. Kenal beliau siapa, lahir, wafatnya, terutama kalau dalam ilmu hadis itu beliau terpercaya atau enggak gitu. Sikoh atau tidak, begitu dalam istilah dalam ilmu hadis. Itu maka ada terjemahnya Abdurrahman ibn Ziyad, terjemahnya Syekh Zainuddin Al-Iraqi, dan seterusnya. Oke, lanjut ke bawah. Ini baru hasyiah dari Syekh Yasin Al-Fadani. Karena ini kitabnya kaidah fikih, pastinya banyak tentang fikih. Tapi coba lihat itu wa qauluhu au ila ahadin min baqiyati Rasulillah lakin liwasifati dalilin anhu sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi ziyadatu ini di halaman 104. Nah, ya benar itu. Hadhihi ziyadatu lam yadhkurha ulama'ul hadis wa hiya hasanatun. Ini khas banget ahli hadis. Ahli hadis itu teliti. Hadis itu meskipun satu hadis seringkali banyak riwayatnya. Banyak riwayat seringkali berbeda redaksi. Ahli hadis itu teliti apa perbedaan redaksi antar riwayat. Begitu. Oke ya. Ini 3 menit lagi kita punya waktu. Coba langsung halaman terakhir. Paling akhir. Oke, ke atas dikit. Oh iya. Karena ini juz yang pertama, maka akhir kitab ini bukan akhir yang sebenarnya. Ini masih di kaidah ketiga dalam kaidah-kaidah fikih. Oke, saya kira cukup ya perkenalan. Meskipun kitab ini adalah kaidah fikih, namun corak atau kepakaran Syekh Yasin Al-Fadani dalam bidang hadis terlihat dalam kitabnya ini. Oke. Saya kira cukup. Ini sisa 2 menit. Yang mengabsen biasanya siapa? PJ kelas ya? Iya Ustadz, PJ yang mengabsen. Oke. Siapa saja yang tidak hadir di pertemuan ini?
Kalau untuk pertemuan kali ini cuman Hilya, Ustaz.